Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Air al-Qaddafi, pria berkebangsaan Libya, membuat seluruh dunia menoleh kepadanya dalam musim haji tahun ini karena satu kisah yang melibatkan 2 kali pendaratan darurat hanya demi seorang jamaah haji yang ketinggalan pesawat, menciptakan kehebohan di bandara internasional dan menjadi berita utama di berbagai media Timur Tengah hingga Eropa saat sebuah perjalanan suci yang seharusnya berjalan mulus menjadi penuh drama karena tekad dan keberuntungan seorang manusia bernama Amr yang tanpa sadar telah menorehkan sejarah unik dalam dunia penerbangan dan ibadah haji modern. Dan semua ini berawal dari sebuah pagi yang tampaknya biasa di Bandara Internasional Mi-3, Tripoli, saat Amr bersiap melakukan perjalanan panjang menuju Tanah Suci, berbekal tiket, paspor, dan semangat yang membara untuk menunaikan rukun Islam kelima. Namun siapa sangka bahwa hari itu akan menjadi permulaan dari kisah paling menakjubkan musim haji tahun ini. Karena tepat pukul 6.15 menit pagi, ketika seluruh calon jamaah haji Libya dari kloter pertama telah berada dalam ruang tunggu keberangkatan, Amr justru masih berada dalam perjalanan menuju bandara karena mobil yang ia tumpangi mengalami kerusakan ban di tengah jalan tol yang menghubungkan kawasan Tajura ke pusat kota Tripoli, dan meskipun supir segera mengganti ban dengan cadangan, waktu telah terlalu sempit untuk mengejar penerbangan yang dijadwalkan berangkat pukul 7 pagi. Dan sesampainya di bandara pukul 6.55 menit, Amr berlari terburu-buru hanya untuk melihat pesawat sudah bergerak perlahan di landasan pacu, dan dalam kondisi terengah-engah ia berteriak memanggil petugas sambil menunjukkan tiket dan visa haji. Namun, semua protokol keamanan tidak bisa dihentikan hanya karena satu orang, sehingga Amr menangis di terminal keberangkatan, merasa hancur karena satu-satunya kesempatan berhaji tampak menghilang dalam beberapa menit. Tetapi saat itulah seorang petugas bandara yang menyadari bahwa manifest penerbangan menunjukkan kursi kosong atas nama Amr segera melapor ke menara pengawas. Dan entah, karena kemurahan hati kapten pilot atau otoritas penerbangan Libya, pesawat yang sudah mengudara beberapa menit itu mendapat izin untuk berputar kembali dan mendarat darurat kembali di Mi-3, memicu tepuk tangan dan tangis haru dari petugas bandara serta jamaah haji yang menyaksikan langsung Amr menaiki pesawat dengan mata bengkak dan senyum penuh syukur. Namun drama belum berakhir, karena setelah transit dan singgah sebentar di Kairo, Amr kembali mengalami kejadian serupa ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Saat Amr yang terlalu kelelahan tertidur di toilet bandara tanpa sempat menyadari bahwa boarding sudah berlangsung. Dan saat terbangun dalam keadaan panik, ia kembali berlari ke gate hanya untuk mendapati ruang tunggu telah kosong dan pesawat sekali lagi sedang bergerak di landasan. Dan dengan kejadian yang nyaris identik, ia kembali menangis dan bersujud di lantai bandara, memohon kepada Allah agar tidak dicabut darinya kesempatan menunaikan haji. Dan lagi-lagi pihak maskapai menerima laporan adanya jamaah tertinggal yang namanya sudah terdaftar namun tidak naik ke pesawat. Dan entah karena alasan keamanan, kasih sayang, atau pertimbangan spiritual, pesawat yang sudah tinggal landas sekitar 5 menit tersebut kembali berputar arah dan mendarat untuk kedua kalinya hanya demi satu orang bernama Amr, membuat para awak kabin menangis haru dan sebagian jamaah lain berseru bahwa ini bukan peristiwa biasa, melainkan pertanda bahwa Allah benar-benar memilih Amr untuk hadir di Tanah Suci. Dan ketika akhirnya ia menginjakkan kaki di Bandara King Abdulaziz Jeddah dengan tubuh gemetar dan wajah penuh air mata, banyak penumpang menghampirinya, mencium dahinya, dan mengatakan bahwa keberadaannya di sana adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Dan dalam beberapa hari kemudian, kisah Amr menjadi viral di media sosial, dengan ribuan komentar dari warga Arab Saudi, Libya, Mesir, Yaman, bahkan Indonesia yang menyatakan bahwa kisah ini adalah bukti nyata bagaimana kehendak Allah bisa membalikkan sistem dunia. Dari manajemen maskapai penerbangan, protokol bandara, hingga keputusan menara kontrol, semuanya tunduk atas kehendak
yang Maha Kuasa, dan saat Amr menjalankan tawaf di Masjidil Haram, beberapa jemaah lain dari berbagai negara mendekatinya, memintanya menceritakan langsung apa yang terjadi. Dan ia pun menceritakan dengan suara terbata-bata bahwa ia bukan orang istimewa, bukan ulama, bukan pemuka masyarakat, hanya pria biasa dari Tripoli yang sejak kecil bermimpi pergi ke Mekah, dan baru tahun ini bisa menabung cukup untuk berangkat. Dan ia yakin bahwa saat ia tertinggal pesawat pertama, hatinya tidak hancur karena kehilangan tiket, tetapi karena ia merasa pintu Allah tertutup, dan ketika pesawat kembali hanya untuk dirinya, ia sadar bahwa semua pintu dunia bisa tertutup, tapi tidak dengan pintu Allah. Dan sejak itu, ia berniat menggunakan seluruh waktunya di Tanah Suci untuk berdoa bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi semua umat Islam yang belum berhaji, agar diberi jalan, rezeki, dan waktu yang tepat. Karena ia tahu betapa besarnya makna satu sujud di depan Ka'bah. Dan kisah ini pun menyebar ke berbagai media internasional, termasuk Al Jazeera, CNN Arabik, dan BBC Arabik, yang menurunkan liputan khusus tentang The Man Was Stopped to Planes atau pria yang membuat dua pesawat mendarat lagi. Dan dalam wawancara langsung dengan wartawan, Amr mengatakan bahwa ia tidak bangga menjadi penyebab dua pesawat turun, karena itu bukan karena dirinya hebat, tapi karena Allah yang ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba yang bersungguh-sungguh. Dan ia berharap kisah ini bukan membuat orang kagum padanya, tapi membuat orang yakin bahwa jika engkau sungguh-sungguh ingin datang ke rumah Allah, maka seluruh dunia bisa bergerak untuk membantumu sampai bahkan pesawat bisa turun kembali dari langit 2 kali hanya untukmu. Dan hingga saat ini, nama Amr al-Qaddafi terus menjadi perbincangan hangat di kalangan jamaah haji. Sebagian menyebutnya tamu kehormatan Allah, sebagian lagi menyebutnya simbol dari doa yang tidak pernah ditolak. Dan sepanjang musim haji ini, ia tetap rendah hati, tidak pernah meminta dilayani lebih, selalu berada di barisan paling belakang, membawa sendiri tasnya, dan selalu tersenyum kepada siapapun yang menatapnya. Dan ketika ditanya apa yang paling ia syukur, ia menjawab dengan air mata yang menetes, bahwa ia bersyukur Allah tidak hanya membukakan jalan ke Baitullah, tetapi juga memberinya pelajaran hidup tentang arti bersabar, bertawakal, dan berprasangka baik kepada takdir. Karena di balik keterlambatan dan kesulitan itu, ternyata ada rahmat dan keajaiban yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Dan sekembalinya ke Libya setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Amr disambut bak pahlawan oleh masyarakat Tripoli yang telah lebih dulu mengikuti kisahnya lewat pemberitaan media. Para tetangga menunggu di bandara membawa spanduk bertuliskan selamat datang, tamu Allah yang membuat langit turun 2 kali. Dan pemerintah daerah setempat bahkan mengundangnya untuk memberikan ceramah motivasi di hadapan para pelajar, mahasiswa, dan calon jamaah haji tahun berikutnya. Dan dalam setiap kesempatan itu, Amr selalu berkata bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah karena kehebatan dirinya, melainkan hanya karena rahmat Allah yang ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi istimewa di matanya, asalkan niatnya tulus, doanya sungguh, dan keyakinannya tak goyah oleh keadaan. Dan kisah Amr pun mulai dijadikan referensi oleh para dai ustaz dan pembicara motivasi sebagai contoh nyata kekuatan doa dan tekad. Bahkan beberapa penulis buku religi mulai menuliskan bab khusus tentang Amr al-Qaddafi sebagai lambang pemanggilan ilahi yang tak terbendung. Dan seorang sutradara film dokumenter Mesir menghubunginya untuk memfilmkan kisahnya agar dapat ditayangkan di Ramadan tahun depan. Dan di tengah semua perhatian itu, Amr tetap tinggal di rumah lamanya yang sederhana di pinggiran Tripoli, menolak segala bentuk penghargaan materi, dan hanya meminta satu hal, agar setiap orang yang mendengar kisahnya mengirimkan satu doa untuk dirinya, agar ia tetap bisa menjaga keikhlasan dan tidak tergelincir oleh pujian manusia. Dan hingga kini, kisah tentang pria yang membuat 2 pesawat mendarat ulang demi satu perjalanan suci, tetap menjadi bukti paling nyata bahwa jika Allah sudah mengundang, maka langit pun akan kembali turun untuk satu hamba yang bersungguh-sungguh.